Oke, selamat siang, Chris Desta, Cornelius Ginting ya. Ya, Pak. Oke, sambil ya. Ini sebelumnya sudah dipelajarin kan itu materi tentang himpunan, Sudah, Pak. sudah ya. Nah, kita tinggal melanjutkan saja mengenai ya selamat siang nak ya. Udah nggak pagi lagi ya. Oke, semangat sekali ya. Oke, tetap semangat ya. Biar yang namanya COVID jauh dari kita ya. Iya, Pak. Oke, nah kali ini kita langsung saja ke materi ya. Itu materinya tentang himpunan gabungan. Ya. Nah, bahasa Inggrisnya union. Ya, union. Jadi digabung dia. Nah, kalau kalian bisa perhatikan di layar monitor kalian, pengertian gabungan dari dua himpunan atau lebih dan lambangnya ya bisa kalian lihat di kotak birunya tadi. Nah, di situ dia kasih tahu kalau ya gabungan dari himpunan A dan B adalah himpunan yang tiap anggotanya adalah anggota A atau. Nah, tolong disimak kalimatnya. Di sini tidak pakai dan. Ya. Dia pakai atau. Jadi anggota A atau anggota B. Nanti kalau dia pakai dan itu kembali ke irisan. Jadi di sini atau. Seperti itu ya. Nah, jadi atau dapat ditulis dengan notasi. Nah, notasi itu berarti simbol pembentukan himpunan. Nah, ini dia A gabung B. Jangan dibaca A, U, B. Jangan. Cara membacanya A gabung B. Ya. Nah, kemudian di sebelah kanannya sama dengan ini X. Ini bacanya elemen A. Jadi X yang dimaksud adalah anggota himpunan A. Jadi cara membaca yang tertulis sekarang di monitor, X elemen A. Pak. Ya, cara membacanya saya ulang, X elemen A. Pak. Oke, dengan pengertian X ini adalah anggota himpunan A. Nah, lalu disambung lagi atau. Ya, disambung atau X elemen B. Dengan pengertian X anggota himpunan B. Jadi ada anggota himpunan sama-sama masuk ke himpunan A maupun ke himpunan B. Makanya pakai kalimat atau. Ya. Nah, itulah pengertian dari gabungan dua himpunan. Nah, sekarang kita lihat dulu sebagai contoh soal. Seperti ini soalnya, bisa kalian perhatikan di layar monitor. Pak, di sini layar monitornya hitam, Pak. Nggak ya? nampak apa-apa. Layar Nggak monitornya nampak nggak apa-apa? ada apa-apa, Pak. Iya. Sebentar ya. Ya, Pak. Ini nggak nampak? Masih nggak nampak, Pak? Hah? Masih nggak nampak? Tadi nggak nampak? Ya, masih nggak ada, nggak ada. Nah, sekarang kita masuk contoh soalnya. Coba lihat di layar monitor. Itu diketahui himpunan A, bilangan asli, kurang atau lebih kecil dari 4. Nah, di sini saya minta kalian itu mempergunakan pengertian bahasa.
Ya, pengertian bahasa. Bilangan asli kurang dari 4. Nah, berarti kan bilangan asli itu dimulai dari angka 1. Nah, kemudian dilanjutkan sampai nanti kurang dari 4. Kalau kurang dari 4, berarti angkanya itu 1, 2, 3. 4-nya nggak ikut. Lalu masuk kita ke B. Himpunan B ya adalah bilangan prima antara 2 dan 11. Nah, kalau yang dinamakan bilangan prima itu adalah bilangan yang hanya bisa habis dibagi oleh dirinya sendiri. Contoh ya, 2 hanya habis dibagi dengan dia sendiri. 3 hanya dia yang bisa dibagi dengan dirinya sendiri. Kalau 4 kan bisa dibagi 2 kan? Berarti 4 nggak termasuk. Nah, kemudian 5. Nah, 5 hanya habis dibagi dirinya sendiri. 6 bisa dibagi 2, hasilnya 3. Kemudian 7. 7 hanya bisa habis dibagi oleh dirinya sendiri. 8 bisa dibagi 2 atau dibagi 4. Berarti nggak termasuk bilangan prima. 9 bisa dibagi 3. Berarti tidak bilangan prima. 10 bisa dibagi 2 atau 5. Nah, kemudian 11. Nah, 11 tidak bisa dibagi oleh bilangan yang lain kecuali dirinya sendiri. Nah, jadi seperti itulah yang saya minta penekanan. Ingat ya, penekanan. Cara kita memahami kalimat matematiknya. Nah, jadi seperti itu dia. Lalu tentukan gabungan A dengan B. Nah, kalau tadi yang di atas sesuai soal, ini kan dia pakai syarat. Syarat ini namanya. Sama yang B, syarat. Nah, sekarang untuk menjawabnya, bilangan yang kita bahas tadi, kita daftarkan himpunannya. Nah, untuk himpunan A, ini tadi yang saya jelasin. Hanya ada 1, 2, 3. Seperti itu ya. Nah, untuk yang B, lihat. Tadi dia bilangan prima antara 2 dan 11. Berarti yang ada cuma 3, 5, 7. Nah, ada kata kalimat di antara. Berarti di antara 2 nggak ikut. Di antara 2 dan 11. Berarti 11 juga nggak ikut. Jadi himpunan B itu cuma beranggotakan 3, 5, 7. Nah, lalu kita gabung. Ya, kita gabung. Jadi kalau kita gabung, nanti hasilnya 1, 2, 3, 5, 7. Bisa ya? Nah, lalu ada timbul pertanyaan. Pak, tadi kan anggota A itu ada 3. Himpunan B juga ada 3. Kenapa nggak ditulis 2 kali? Nah, kalau untuk gabungan, anggota yang sama nggak usah ditulis 2 kali. Ya, anggota yang terdapat 2 kali nggak usah dituliskan 2 kali. Cukup 1 kali saja. Itulah yang namanya penggabungan. Seperti itu ya. Jadi untuk contoh soal yang pertama udah bisa ya kira-kira dipahamin.
Ya, sambil dilihat itu contohnya. Kalau boleh sih sambil dicatat ya, supaya apa namanya kalian bisa paham. Begitu saya jelasin kenapa kok bisa gitu. Jadi langsung kena catat dia. Layar monitornya masih hitam, Pak. Pak, Sebenarnya jaringan nanti masalah. PDF-nya dikirim, Pak. Ya, PDF-nya. Nanti PDF-nya dikirim ini. Nanti saya lampirkan ya. Oh Saya ya, Pak. Terima lampirkan kasih, Pak. PDF-nya. Oke, kita lanjut lagi dulu ya. Nah, kita lanjut. Oke, kita lanjut. Kita lihat dulu slide berikutnya. Ini ya. Nah, himpunan yang satu merupakan bagian yang lain. Nah, ini dia. Jadi ini termasuk jenis-jenis himpunan gabungan ya. Termasuk jenis-jenis himpunan gabungan. Nah, jadi yang pertama kita lihat, himpunan yang satu merupakan himpunan bagian yang lain. Coba ya bahasanya diterjemahkan baik-baik. Himpunan yang satu merupakan bagian yang lain. Jadi terkesan bahasanya bertingkat. Nah, coba lihat dalam bentuk diagram Venn itu. Himpunan A ada di dalam himpunan B. Ya, kalau kalian perhatikan di layar monitor, himpunan A ada di dalam himpunan B. Itulah maksudnya bertingkat dia. Jadi, himpunan A itu ada di dalam B. Nah, kita lihat anggota si A. Ya, anggota si A 1, 2, 3. Nah, anggota si B 1, 2, 3, dan 4. Kalau kalian perhatikan, ini ada angka 4 di sini ya. Ya, ada angka 4 di situ. Kemudian ada S. Ini S, ini semesta wajib ya. Kalau kita membahas himpunan, apalagi menggunakan diagram Venn, ketika kita membuat diagramnya dalam bentuk diagram Venn ini, wajib ada kita tuliskan semesta pembicaraannya ini. Apakah di pojok kiri atas, atau di pojok kanan atas, atau bahkan di pojok kiri bawah ini. Ya. Supaya apa? Orang yang melihat yang kamu tulis, yang kamu kerjakan, paham dia itu S siapa. Ya. Nah, jadi kira-kira seperti inilah himpunan gabungan kalau digambarkan dalam bentuk diagram Venn. Jadi ini jenis yang pertama. Apakah masih ada jenis yang lain? Ada. Ya. Oke, jadi nanti anggota dari gabungan himpunan A dan B ini bisa kita lihat dalam kurung kurawal 1, 2, 3, 4. Ya, seperti ini. Itu jenis pertamanya. Jenis kedua atau jenis yang lain. Ini. Nah, jenis yang lain itu seperti ini dia. Baik himpunan A maupun himpunan B sama-sama mempunyai anggota yang sama. Coba lihat di situ pada monitor Anda. Lihat di situ, himpunan A sama dengan himpunan B. Anggota A ada 3, anggota B juga ada 3. Jadi mereka sederajat.
lalu digabungkan. Ya, lalu digabungkan, seperti itu dia. Jadi ingat ya, ini model gabungan himpunan yang kedua. Tadi model gabungan himpunan pertama itu bertingkat. Nah, yang ini sederajat. Seperti itu ya. Nah, lalu kita masuk jenis yang berikutnya. Ini dia. Nah, kedua himpunan saling lepas. Maksudnya seperti apa? Nah, bisa Anda lihat di layar monitor. Ya. Mereka saling berdiri sendiri. Himpunan A, himpunan B, coba lihat di situ, mereka terpisah. Lalu kalau digabungkan gimana? Ya sudah, berarti nanti tinggal kita lihat penggabungannya. Yang kita lihat apa? Jika ada anggota yang sama berulang, maka anggota itu ditulis satu kali saja. Nah, kebetulan himpunan A punya anggota 1, 2, 3. B 4, 5, 6. Jadi kalau digabung, nah jadilah dia 1, 2, 3, 4, 5, 6. Seperti itu. Jadi ini jenis yang ketiga dari model himpunan gabungan. Ya, itu jenis yang ketiganya. Kemudian kita masuk yang berikutnya. Nih. Ya, ini kalau bisa dilihat ini, oke. Kedua himpunan tidak saling lepas, tetapi himpunan yang satu bukan himpunan bagian yang lain. Nah, jadi ini mirip irisan. Ya, ini mirip irisan. Nah, jadi kalau misalnya kalian jumpa soal dalam bentuk diagram pen seperti ini, ya, ini mengandung dua pesan. Pesan pertama, gabungan boleh, irisan juga boleh. Nah, kalau yang irisan, coba lihat. Ini himpunan A, ini himpunan B. Lalu di tengah-tengah ini, ada anggota himpunan A juga masuk ke dalam himpunan B. Jadi dia anggotanya ada 2 dan 3. Ini irisan mereka. Namun yang kita bahas saat ini adalah penggabungan. Jadi kalau terjadi penggabungan bagaimana? Yang ada 2 kali tetap kita hitung 1. Contoh, ini tadi kan, himpunan A, 1, 2, 3, anggotanya. Himpunan B, 2, 3, 4, anggotanya. Jadi kalau katanya penggabungan, berarti gabungkan saja. Dengan catatan tadi, jangan ada anggota yang ditulis 2 kali. Itulah intinya kalau gabungan. Seperti itu ya. Oke? Nah, jadi itulah yang menjadi bagian dari penggabungan himpunan. Oke, ada 4. Nah, saya minta tolong, andai kata kamu sudah melihat dan mempelajarinya, kalau tadi kalian simak dengan baik, himpunan itu mudah. Ya, mudah untuk dipahamin. Oke, sebelum kita tutup, saya buat kesimpulannya. Ya, kesimpulannya seperti ini. Himpunan gabungan punya 4 model. Model pertama bertingkat.
Model yang kedua, ya, mereka itu sama. Oke? Model yang ketiga, mereka saling lepas. Model keempat yang terakhir itu adalah model yang bisa gabungan dan bisa juga irisan. Ya, ini yang terakhir. Oke? Dan penutupnya, penulisan anggota himpunan gabungan tidak boleh dilakukan 2 kali. Jadi kalau misalnya yang terakhir kita ambil 1, 2, 3, 2, 3, 4, itu salah. Yang benarnya 1, 2, 3, 4. Jadi 2 dan 3 nggak boleh ditulis 2 kali. Itu maksudnya. Oke, itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Sebelum kita akhirin, ada pertanyaan tidak? Tidak ada, Pak. Tidak ada, Pak. Nah, Tidak ada, oke. Pak. Nanti kalau nggak ada, silakan nanti balik lagi ke GCR ya untuk mengambil PDF-nya tadi. Kalau mau di-download silakan, kalau mau ditulis silakan. Ya. Nanti hari hari kapan kita masuk lagi ya? Rabu ya? Rabu atau Selasa? Besok, Pak. Oh, besok. Besok hari Kamis, Pak. Kalau besok Hari Kamis, kecepatan ya. Nah, Rabu depan lah ya. Ya, Pak. Saya mau coba lihat catatan kalian, ditunjukkan saja. Saya mau ambil nilai. Dari MIT ya, Pak. Yang mana aja, Pak? Ya, dari MIT. Yang saya mau nilai itu yang bilangan. Yang bilangan aja, Pak. Udah itu selesai. Ya. Himpunan bukan nggak ikut, belum ikut. Belum ikut, Pak? Oke lah. Belum. Kalau himpunan belum. Ya, jadi nanti ya, Jadi semua catatan tentang bilangan itu dicatat, Pak? itu dulu yang mau diambil nilainya. Oh, baik, Pak. Oke. Nanti nggak usah dikumpul di GCR ya, Pak. Nggak usah, nanti penuh loh memorinya. Kasihan loh drive-nya nanti. Ya, kalau satu guru kumpul begitu, kali 10 guru. Nah, kasihan ya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Akhirnya saya tutup. Ya, selalu sehat. Jangan Baik, lupa Pak. protokol kesehatan. Nanti jangan Ya, lupa Pak. juga kunjungi GC kita. Terima kasih. Selamat siang. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sampai jumpa, Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih sama-sama.